Salam sehat. Di video full call action saham yang kedua. Jadi di sini menekankan ke data 2 minggu ya, atau di sini tepatnya 9 hari setelah kebijaksanaan FCA ini diimplementasikan. Ya, sebuah data ya. Jadi eksekusi date Senin ya, 25 Maret 2024 itu waktu diimplementasikan pertama kali. Ya, di sini bagian yang pertama yaitu kita bahas free float yang kurang dari sama dengan 7,5%. Karena emang syarat melantai di bursa yang memenuhi syarat yaitu free float-nya kurang dari sama dengan 7,5%. Kita langsung aja. Nah ini, jadi dua minggu setelah kebijakan full action, ya, ditunjuk dari harga dan penurunannya atau persentase penurunan. Nanti saham beredar kurang dari 7,5%, ya, di mana yang punya tato X dan saham yang beredar lebih dari sama dengan 7,5%, yang punya tato X. Di sini catatan ya, saham-saham termasuk saham-saham yang punya nama besar ya, yang nikel ini adalah sebagian sahamnya dimiliki oleh Krakatau Steel atau KRAS kodenya. Kemudian WSBB ini adalah salah satu anak perusahaan emiten karya, jadi BUMN, Pepro ya BUMN, Abamari ini perusahaan milik Erick Thohir, dan BKSL ini Bekasi ya, ini perusahaan yang cukup punya nama ya. Terus, nah ini tato-tato yang ada di bursa yang sebagai kode suatu emiten itu dikasih tato disebabkan oleh apa ya. Ini tidak saya bahas, Anda baca sendiri. Kemudian ini juga kriteria dari tato tadi, terutama yang X itu ada 11 ya, 1, 2 dan sampai 11. Nah, saya tidak bahas ini karena saya akan lebih tekankan pada data. Ya. Jadi ini kita tinjau dari saham yang bertato X dengan penurunan terdalam ya, di mana free float-nya di bawah 7,5% ya, kurang dari sama dengan 7,5%. Nah di sini enough ya, enough di mana harganya udah 250 harganya. Ini penurunan hari pertama, jadi sempat ARA ya, waktu hari ini, hari ke-52 ya, di data ini itu enough ARA. KF kalau nggak salah juga ARA ya, KF ya, karena enough dan KF itu biasanya beriringan. Enough, KF, IRA itu sejalan. Kalau dia naik semua, naik kenceng semua, turun kenceng, turun semua. Nah, di sini enough mulai berperilaku berbeda setelah mendapat tato X atau setelah full call action
FCA ya diberlakukan. Ya, enough dengan hari terakhir kemarin valuasinya cuma 211 juta, mengalami penurunan minus 42,7%. Ya. Minus 42,7%. Kemudian MJTX ini juga minus 42,6%. Sen minus 33,3%. Ya. Kemudian Almi minus 27%, Save minus 25%, dan seterusnya. Ya. Jadi semakin kecil, Live minus 0,4%. Ya. Ini yang mempunyai tato X. Nah, ini yang terakhir ini masa itu plus 4,8%, sedangkan INPP plus 1%. Ya. Walaupun ada tato X, naik. Ya. Itu nah, minus 42,7% ini ya, itu di harga 250 yang sebelumnya, sebelum FCA itu 436 ya. Jadi untuk naik kembali ke 436 itu diperlukan kenaikan yang lebih dari 80% ya. Ya kurang lebih lah ya. Anda hitung sendiri ya, kurang lebih 80% ya. Walaupun penurunannya itu minus 42%. Jadi diperlukan effort yang lebih tinggi untuk mencapai harga sebelumnya. Bayangkan penurunan harga itu hanya berselang 9 hari setelah FCA diberlakukan. Nah, apalagi yang penting ya, di saham yang free float-nya kurang dari sama dengan 7,5%. Ya. Jadi di sini tampaknya penurunannya tidak terlalu dalam ya, yang mempunyai kriteria free float di bawah 7,5%. Ya. Dibanding dengan yang free float-nya lebih dari 7,5%. Ya. Ini enough termasuk BUMN ya. GDST juga secara FA fundamental tidak buruk-buruk amat, terutama kalau kita lihat pakai kacamata kuda ya, EPS per book value ya, kemudian ditinjau dari rasio hutang, itu GDST tidak terlalu jelek. Bahkan kalau ya tadi pakai kacamata kuda itu tergolong bagus. Ya. Nah, ini ya, pernya 23, pernya 23, ya. Pernya 4, terus price book value itu 137, ya. ROA-nya 9%, ya, 16%, hutangnya di bawah 1, ya.
bagus ya. Perusahaan ini tergolong bagus ya secara sekilas, tapi kenyataannya harganya turun tajam 18% minus dalam waktu 9 hari. Ya, itu yang saya tahu, fundamentalnya bagus secara sekilas ya. Oh ya, ini valuasinya minim ya. Enough cuma 21 juta valuasi sehari ya. Bayangkan kalau kita beli 3 juta, ketahuan bahwa yang beli kita gitu ya. Kemudian nah ini di bawah 10 ya. Di bawah 10 ini GDST 14 juta, AGRS 68 juta ya, pokoknya valuasinya sangat mini ya, di bawah 50 juta malah ya. Jadi untuk trading ya jelas gak menarik selain ditutup order booknya atau di hidden. Kita nggak tahu yang antri di harga sekian berapa, yang mau jual berapa, yang antri beli berapa lot dan sebagainya tidak kelihatan. Jadi jelas membingungkan. Jadi para trader harus menyusun strategi lagi untuk menghadapi full call action ini, full call action ya. Itu jadi nanti kita lanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu di mana free float-nya lebih dari 7,5. Ya, kita lanjutkan ke bagian yang kedua. Ini dari bagian 1, kita ini bagian 2 ya. Di mana free float-nya kebalikan dari ini, yaitu lebih dari 7,5%. Ya. Sebentar, datanya mana datanya? Datanya mana? Ya, nah ini ya. Ditinjau dari besarnya penurunan, di paling besar yaitu minus 56%. Bayangkan dalam waktu 9 hari porto kita walaupun masih di atas kertas minus 56% ya. Coba di sini BKSL ada nggak ya? Coba BKSL. Nah ini, ini kecil penurunannya. Jadi penurunannya gede awal-awal. Jadi mungkin kaget dengan adanya full call action itu. ARB, ini mungkin ARB ya. Tapi langsung di hari yang kelima setelah kebijakan itu arah ya, mendekati arah naik ya. Jadi dalam waktu 9 hari dia cuma minus 7,7% untuk BKSL, karena emang BKSL ini banyak diminati orang ya, terutama yang ingin berspekulasi beli di harga 50 dengan harapan suatu saat mantul sebelum ada regulasi FCA tersebut. Nah, dengan ada FCA ada panik selling dari ARB di sini. Nah, karena fundamental dianggap bagus, maka dia cepat mantul dan cuma minus 7,7% dibanding dengan lainnya seperti PBRX ini turun 56% ya, minus ya,
Dimana kalau ingin kita kembali ke harga sebelum full call action, itu dibutuhkan effort yang lebih, yaitu lebih dari 100% naiknya. Jadi 22 ke 50 lebih dari 100% naiknya. Demikian juga BEX, ini saham Banten, Bank Banten ya. Sama ya. Kebak, SDMU, bahkan ini tadi saya sebutkan BUMN ya, anak emiten karya, BSBB ya, Pepro juga demikian, LT punya terafiliasi dengan Abu Rizal Bakri ya, dan seterusnya ya. Jadi banyak saham-saham yang turun lebih dari 50% dalam hanya waktu 9 hari tanpa perlawanan ya, banyak banget. 50, jadi karena dia tertahan di 50, kena tato X, langsung dia ARB berjilid-jilid. Di sini ada 9 jilid ya, 9 jilid ya. Ini 56% minus tertinggi. Kemudian paling rendah, bahkan mungkin ada yang plus ya. Ya, yang plus ada juga, yaitu CTBN, CECC, LAPD, Sure, Dada, Padi, GMTD, dan seterusnya ya. Nah, di sini valuasinya untuk yang BSBK lumayan 175 juta ya, dibanding lainnya ya, lumayan dibanding lainnya karena lainnya cuma 7 juta, 5 juta, 27 juta, 1 juta ya. Ini BSBK 175 juta, GMTD 50 juta, Sure 112 juta ya. Itu valuasinya hari terakhir ya, hari Jumat sebelum Lebaran. Kemudian kita lihat lainnya, ya ini PPRX ya, PPRX ini valuasinya cukup besar juga, yaitu 3.274 ya, 3.274.000 ya, dengan free floatnya 51%. Disclaimer on ya, ini free floatnya ini karena ya namanya free float setiap hari bisa berubah, mungkin sehari, seminggu, sebulan bisa berubah. Jadi ya cukup sulit mencari free float yang benar-benar fix ya pada hari H ya, pasti ada ya error dikit ya, itu maklum karena perbedaan pengentrian data. Nah ini ya orang yang punya di BEX ya sedih karena turun 56% ya. Gugurnya saham 50, banyak ini 50 ya, sama yang saham 50 ya, yang turunnya dalam ya, karena memang regulasinya memang mengarah ke saham yang 50, yang biasanya anteng 50, ada kebijakan itu langsung ARW ya. CMEP ini perusahaan kayaknya jalan infrastruktur sebenarnya, saya paling ya. CMPP ini mungkin Leon Air ya.
Ya, nikel ini sebetulnya kena bull action karena naik kencang. Naik kencang, dia ke suspend, otomatis karena suspendnya lebih dari 1 hari, dia kena tato X. Langsung aja dia minus 40%. Dan baru ada perlawanan kemarin, hari terakhir, yaitu ARA. Dengan valuasi juga cukup lumayan, yaitu 380 juta. Ya, nikel ini contoh ya, nikel ini contoh saham yang ya sebetulnya sebelumnya nggak ada tatonya karena dia naik tinggi. Nah, ini yang mengkhawatirkan bagi investor, asik-asik beli atau kita asik-asik apa? Misalnya kita masuk di harga volume pertama, di harga pantulan pertama, naik pertama lah, hijau pertama, ARA, terus kita biarkan, istilah dalam bahasa kerennya itu follow the trend until the end, tapi tahu-tahu kena tato, langsung ARB. Nah, ini suspend ini ya, suspend, ini mungkin suspend juga, terus buka suspend langsung ARB, sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali, kemudian ya ada penurunan, pasti ada kenaikan yang dalam akan dibalas dengan kenaikan yang lumayan tinggi juga, yaitu ARA di sini 9,47%. Nah, ini contoh yang ditakutkan para trader, ya otomatis tradernya ya ragu-ragu, naik sekali jual, ya biasanya kalau the trend until the end, ya paling ya koreksi 3%, 2% gitu kan. Setelah suspend naik dulu kemudian turun, ini nggak ada ampun. Setelah suspend tato X ARB, ya. Bahkan dicekik mau jualan nggak bisa, yang tadinya cuan jadi bocuan, ya. Jadi sangat berhati-hati para trader. Biasanya trader itu sembrono, ini disuruh sangat hati-hati, kan jauh berbeda, ya. Beli, suspend paling ya sehari 2 hari, dibuka bisa naik lagi malahan kadang-kadang ya, kayak cuan ya. Tapi sekarang nggak bisa main-main, tato X ARB tanpa bisa jualan berhari-hari, sampai ini minus, bahkan minus mungkin 49% atau 48% ini minusnya, karena dikurangi ini jadi minusnya berkurang 9%, jadi tinggal minus 40%. Itu ya. Nah, Anda bisa lihat-lihat ini penurunan terdalam 56 minus ya persen. Bayangkan ini banyak saham, lebih dari 40 saham mungkin turunnya lebih dari 56%, dan kalau ingin kembali ke harga semula harus naik lebih dari 100%. Manyun kita. Nah, ini kemudian banyak banget ya penurunan yang di investor harus investor fundamental yang agak mungkin senyum-senyum ya, karena nggak mungkin ya kalau yang berlandasan fundamental itu beli BKSL misalnya, dia di bawah 50 ya. Atau kemungkinan kecil, atau ya, memang sifatnya spekulasi ya, karena BKSL dulu bumi, dia senang sandar di 50, setelah berapa minggu, bulan atau tahun dia mantul. Dari pantulan itulah, dari dia mantul, katakanlah mantul 10%, 20%, itu lebih dari deposito ya. Tapi dengan adanya FCA ini ya agak ya manyun. Ya.
Ini mungkin fundamentalnya mungkin agak bagus ya. Mungkin karena saya nggak mungkin lihat satu-satu dan itu bukan ranah kami fundamental analisis. Saya cuma berdasarkan volume atau lebih tepatnya technical analysis. Tapi ditinjau dari sini dia tidak ARB berjelit-jelit kecuali nggak ada ya, hampir nggak ada yang ARB ya ini ya. Entah ini kenapa ini bisa 20% ini. Oh, harganya nih ya. Harganya karena harganya di bawah 10 ya. Kalau harga 1 aja atau harga 2 naik 1 udah 50%. Nggak bisa 10% kan? Jadi ya seperti ini naik 20% karena harganya di antara 6 sama 8. Tuh. Jadi itu. Oh, kalau ini ya harganya memang udah mendekati 1 ya, atau di bawah 10, jadi ya dia ada pantulan karena dia udah istilahnya ya mendekati 1, jadi mau turun berapa lagi? Kalau mau 1 mau minus 5 nggak mungkin, paling banter 1 harganya, jadi dia slow down tuh ya. Nah, coba kita lihat harga berapa harga terendah di saham yang bertato X dan sekaligus harga tertinggi yang punya tato X. Sebentar, lelet ini komputernya karena cuma Pentium 3 dengan RAM 4 GB ya, lelet ya, sesuatu yang biasa, sesuai dengan speknya. Nah ini SPAT itu harga 2, MKNT harga 2, Head harga 3, Tops harga 4 dan seterusnya. Terus ya harga kebak 22 dan seterusnya ya. Jadi harga terendah, harga tertinggi itu di 9.600 yaitu dipegang oleh Ades. Nah ini Ades ini fundamentalnya nggak jelek ya, tapi kena tato. Oh, tapi ini sahamnya udah 8,38% ya. Mungkin ini ya. Mungkin suatu saat atau dalam waktu dekat ya, Ades ini dilepas tatonya. Mungkin ya. Disclaimer on. Kemudian Fish atau ini suspend apa-apa ini. Kok tidak ada, oh ya ini nggak ada valuasinya aja 0 ya, jadi tidak ada transaksi, mungkin suspend mungkin. Ya, itu harga tertinggi dipegang oleh Ades, kemudian Fish. Ini ada gangguan ini dari WA ya. Tadi nggak saya tutup WA-nya, lupa. Nunggu-nunggu nanti malah nggak jadi videonya ya. Udah apa adanya, seadanya, yang mungkin bermanfaat. Apalagi yang perlu kira-kira? Ya, tatonya ada yang 4 tato, ya jenderal aja yang 4 bintang, tapi ini 4 tato. BLJK. L ini, oh ya laporan keuangan ya. Laporan keuangan belum tersajikan yang L ini. Yang B lupa, yang Y juga lupa. Nah, Anda bisa baca di tadi
di sini. Jadi apa? B ya. B, adanya permohonan pernyataan valid. Parah ini mah. Permohonan pembatalan perdamaian atau dalam kondisi valid. Kemudian Y. Y nggak ada. Y sama Y. Y ada ya? Ya, tahulah ya. Anda cari-cari sendiri informasinya Y itu apa. Kalau tadi B, tadi ada permohonan valid. Kemudian L itu laporan keuangan. Iya, oh ya, valuasi tertinggi ya. Dapat kita lihat valuasi tertinggi tadi, penurunan terdalam ya. Kemudian tato ini ya, Anda bisa cross check dengan simbol-simbol tadi. Kalau X apa, kalau B apa, L apa ya. Terus valuasi tertinggi, jadi saham yang kena tato X tapi valuasinya masih tinggi, yaitu PPRX tadi ya, apa ya, PPRX. Ya, 1, 2, 3. Ya, PPRX ya. GIAA itu 1,5 miliar. Biasanya puluhan miliar ya nih GIAA ya. Biasanya liquid cukup liquid ya. Dan ini juga ada perlawanan udah. Di sini ada ARA ya, ARA koreksi. Terus ini doji ya, 0%. DEX ini tadinya memang nggak ada transaksi, ada transaksi di guyuran ini biasanya. Orang kesempatan jual, ARB sampai yang ke 9 ARB-nya setelah regulasi FCA, dia turunnya 56%. Nah, ini ya. Kalau yang DEX setahu saya memang panic selling. Kesempatan jual dengan kerugian yang ya lumayan besar, yaitu minus 56% dari porto kalau dia beli di 50 ya. Ada panic selling untuk saham-saham yang tadinya 50 tidur di 50. Saya kira itu aja ya, nanti malah terlalu panjang. Ini hanya sebagai ya untuk penyesuaian atau biar tidak terkaget-kaget, ada data ya, turunnya berapa dan harus naik berapa, valuasinya gimana, terus free floatnya berapa persen, dan lain sebagainya. Saya kira itu, dan kami tutup. Terima kasih.